Nah, bersama kita saat ini kita telah terhubung dengan narasumber Kiai Haji Maman Imanul Haq atau biasa dipanggil Kang Maman. Beliau adalah politisi PKB, anggota DPR RI. Kang Maman pada saat ini bersama dengan hampir seluruh warga dunia tengah menghadapi krisis akibat pandemi, baik kesehatan maupun ekonomi. Ada tetap kegaduhan-kegaduhan yang justru kerap menyeruak di tengah problematika bangsa, Kang Maman. Kalau dari penglihatan amatan Kang Maman, kira-kira apa yang terjadi? Ya, saya melihat bahwa demokrasi kita terganggu dengan noise atau kegaduhan. Padahal hakikat demokrasi itu kan ada voice, suara yang positif, yang punya nilai keadaban publik, dan juga bernilai pada substansi yang memperjuangkan rakyat. Nah, antara noise dan voice ini yang betul-betul harus dicermati dengan sangat seksama. Yang pertama, noise biasanya kegaduhan itu muncul pertama adalah dari pribadi yang memang tidak memahami hakikat keagamaan dan juga kebangsaan. Islam menuntun kita untuk selalu mengatakan qaulan layyina, bahasa yang lemah lembut dan juga argumentatif. Begitu pula dari sisi kebangsaan, saya sebagai anggota Badan Kajian MPR melihat bahwa sesungguhnya sikap kebangsawanan kita, kenegarawan kita itu mulai luntur dengan cara mereka lupa dengan mengumbar kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyerang, tetapi tidak substansional. Padahal kita boleh berbeda, kita boleh tidak setuju, tetapi seperti the founding father dulu, selalu mengungkapkannya dengan kata-kata yang lemah lembut. Nah, makanya harus dibangun kembali bagaimana demokrasi ini diisi bukan dengan noise, dengan kegaduhan, kericuan, tetapi dengan voice, dengan suara-suara yang cerdas, santun, dan juga argumentatif. Begitu Mbak Nadia. Oke. Kalau menurut staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Antonius Beni Susetio, dia akan menunjuk pentingnya keadaban publik dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa. Ini berarti ketiga sektor, yaitu negara, pasar, dan warga itu harus sinergi. Begitu, Kang Maman. Gimana kalau tanggapan Anda? Iya, setuju bahwa hari ini salah satu faktor yang membuat noise ini, kegaduhan ini adalah bebasnya media sosial. Sehingga orang dengan media sosial itu kadang-kadang mengungkapkan apa yang ada di unek-uneknya tanpa dipikir ulang, tanpa melakukan tabayun, cross-check, tanpa juga melihat apakah orang yang tersinggung atau enggak. Beda misalnya kalau kita bertemu, biasanya orang yang melakukan hate speech, caci maki, bullying dan sebagainya, kalau berhadapan mereka adalah orang-orang yang terkejut sendiri dengan apa yang ia ketik di media sosialnya. Nah, pertemuan adalah kata kunci. Pertemuan, kalau hari ini kita tidak bisa bertemu secara fisik, maka pertemuan jiwa, pertemuan gagasan, pertemuan pikiran, atau dalam bahasa lain adalah kerapatan. Makanya saya mendirikan kita, Mbak Nadia, Kerapatan Indonesia Tanah Air. Nah, agar kita tetap merapat secara jiwa, merapat secara hati, merapat secara ide dan gagasan, karena kehancuran Suriah dan Timur Tengah itu dimulai dari kegaduhan-kegaduhan yang dimunculkan lewat media sosial. Demikian. Namun ini tegangannya untuk mewujudkan kesadaran bersama atas aturan main dan mencari elit serta masyarakat yang memiliki jiwa kenegarawanan, ini kan kian sulit, Kang Maman. Banyak pihak terutama elit justru kerap mempertaruhkan kepentingan bangsa demi kepentingan golongannya gitu. Di sisi lain elit baik di tingkat pusat hingga bawah itu serba pragmatis dan miskin visi kenegarawanan gitu. Gimana Kang Maman, Anda mewakili elit politik nih menjawab kritik tersebut? Ya, saya masih ingat kata-kata Gus Dur ya, beberapa hari sebelum meninggal. Beliau mengatakan di bulan Desember tuh Mbak Nadia, dia mengatakan Indonesia ini tidak akan pernah hancur karena bencana, karena kita memang ada pada pertemuan dua lempengan yang kalau dia berbenturan muncullah tsunami dan sebagainya. Indonesia pun, kata Gus Dur, tidak akan pernah hancur karena kita berbeda, karena sungguhnya kita kuat itu karena kita berbeda. Kita ini menyatu menjadi bangsa besar karena kita bisa menyatukan perbedaan. Nah, kata Gus Dur, yang menghancurkan Indonesia itu dua. Satu adalah kebejadan moral kaum elit, salah satunya karena korupsi.
dan yang kedua keputusasaan kaum elit. Nah, kebejadan moral salah satunya dilihatkan dari cara bagaimana komunikasi yang kasar, kritik yang tanpa argumentatif, serta bahasa yang dipilihnya pun bukan bahasa yang merakyat, seperti itu. Nah, maka atas dasar itulah sebenarnya elit akhirnya melahirkan keputusasaan elit, dan elit mengikuti yang elit. Akhirnya ikut caci maki, ikut war, mengkritik negara dengan membabi buta. Nah, makanya saya melihat bahwa di MPR kita terus mengkaji bagaimana caranya nilai-nilai keagamaan mulai dipahami sebagai nilai yang mengguide dan mensubstansi kita agar kita bertutur kata dengan baik. Agar dalam hadis Nabi dikatakan man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang beriman pada Allah dan hari akhir adalah orang yang mau berkata baik. Kalau nggak bisa, maka dia diam. Nah, yang kedua, tentu kita mendorong agar penegakan hukum soal IT misalnya, tidak boleh ada orang dibiarkan ketika dia melakukan hate speech, bullying, dan lain sebagainya. Jadi, ketegasan hukum ini diperlukan, jangan sampai dibiarkan orang yang mengumbar kebencian itu hidup di publik begitu saja dengan bebas. Nah, baru yang ketiga, menurut saya, edukasi terhadap masyarakat itu menjadi penting. Masyarakat kalau ada pemimpin yang tidak memberi contoh yang baik dengan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak pantas, maka masyarakat harus bereaksi. Paling tidak jangan lalu menjadikan dia sebagai sebagai idola, jangan juga dia dipilih kalau dia mengajukan jadi pimpinan eksekutif atau legislatif, dan itu hukum terbaik agar pemimpin tidak lahir dari orang atau dari masyarakat yang memilihnya karena kekasaran dan karena ketidaksopanan. Oke. Jadi memang das Sollen yang mesti diperdengarkan itu adalah voice yang lemah lembut tadi, tapi das Sein justru noise gitu yang mengemuka. Lalu bagaimana mengkondak hal ini? Dari mana kita mesti mulai, Kang Maman? Ya, kalau kita mengacu kepada ini, mulailah dari diri kita sendiri. Mulai dari diri sendiri, oke. Lalu kepada keluarga. Setelah itu masyarakat, paling tidak partai kita sendiri. Makanya kehati-hatian kita dalam berbicara itu akan memberi contoh. Saya sering memberi contoh bahwa seluruh medsos yang saya miliki itu satu tidak pernah pakai akun bodong, selalu pakai Maman Imanul Haq. Seperti itu, secara terbuka. Yang kedua, saya tidak pernah mengisi dengan cara-cara yang kasar. Saya hanya mengupload, mempublish bahasa-bahasa yang optimistik, bahasa yang membangun bangsa dan negara, seperti itu. Dan itu menurut saya akan terus membuat orang akan berkiblat pada kita, mengikuti uswah qudwah kita. Itu keluarga. Anak-anak saya di pesantren, saya minta untuk tidak boleh lalu kita terjebak kepada penggunaan kata-kata yang kasar. Karena ingat, rekam jejak di medsos itu tidak bisa dihapus. Makanya di negara-negara maju, Mbak Nadia, orang itu kalau melamar kerja itu tidak akan ditanya ijazah dari mana, sekolah dari mana, tapi akan dilihat rekam jejaknya. Bila dalam medsosnya, dalam tweetnya, dalam cuitannya di Twitter, atau kata-katanya di Facebook mengandung kata-kata kasar, sarkisme dan sebagainya, dia tidak akan diterima di pekerjaan. Itu yang harus diingatkan. Begitu banyak orang yang akhirnya masuk penjara, begitu banyak orang yang gagal mendapat kerja karena kata-kata yang kasar dan perilakunya di medsos yang tidak baik. Menurut saya. Jadi maksud saya, siapa yang mesti menginisiasi keadaban publik itu ketika sebagian elit justru juga membunyikan kegaduhan, Kang Maman? Ya, itu yang saya katakan, bahwa hari ini kita berangkat dari diri kita sendiri semuanya, lalu termasuk juga tegakkan supremasi hukumnya yang kuat. Lalu yang ketiga, lalu hukum masyarakat, hukum sosial itu lebih penting. Jangan pilih elit yang kasar, jangan pilih elit yang berfitnah, jangan pilih elit yang ketika dia mengajukan mau jadi gubernur mau jadi presiden atau jadi kepala desa sekalipun, orang-orang yang punya track record seperti itu jangan dipilih. Termasuk nanti di legislatif, di pilkada serentak tahun 2020 dan 2022, seperti itu. Dan itu akan kelihatan banget. Kalau secara sosiologis itu keadaban publik yang di dalamnya berisi circle of safety itu kan dihasilkan dari adanya hubungan yang high trust society, Kang Maman. Maka gimana kita membangun bagi bangsa kita nih, khususnya di zaman sosial media sekarang ini? Ya, kita lihat bahwa munculnya noise sebenarnya tidak muncul tiba-tiba. Jadi kita jangan juga menyalahkan karakter masyarakat. Ini kan ibarat kita waktu baru belajar ya, waktu belajar sepeda itu biasanya bangga, ngebut-ngebut, lalu diangkat-angkat bannya. Begitu pula masyarakat yang tiba-tiba mengenal medsos, timbullah euforia yang gak karu-karuan.
Nah ini pun sebenarnya menjadi sebuah permainan internasional di mana ada beberapa badan di luar, termasuk negara di luar, yang melihat bagaimana respon masyarakat Indonesia tentang satu kasus. Yang kedua, bagaimana sih karakter baik secara psikologi atau secara sosiologi perilaku orang Indonesia terhadap medsos. Dan itu yang akan dipakai menjadi semacam big data yang nanti akan dimasukkan isu apa yang dia akan masuk, kepentingan mana yang akan dijadikan nilai sehingga bisa gampang Indonesia dihancurkan. Nah ini sebenarnya tantangan bagaimana menguatkan eksistensi NKRI itu, salah satunya perang ke depan bukan mengandalkan senjata. Perang ke depan adalah perang data, perang media sosial, perang isu, seperti itu. Nah, makanya semua harus bergerak, termasuk tokoh agama harus mulai melek untuk mengalukan dakwah bil medsos, negarawan, hukum harus bekerja dan lain sebagainya. Sehingga jangan sampai kita baru sadar nanti kalau sudah tersompang-camping seperti Suriah, diburu baru seperti negara-negara lain. Alhamdulillah. Baiklah Pak Kang Maman, terima kasih banyak Kang sudah menyampaikan ke Radio Idola tentang hal ini. Terima kasih Mbak Nadia dan mitra Idola semuanya. Sehat semua dan jaga jarak, pakai masker karena kita tidak mau masuk kepada gelombang kedua. Seperti itu. Baiklah Kang Maman, sampai jumpa lagi Kang, sukses selalu. Oke, terima kasih. Demikianlah mitra Idola Kiai Haji Maman Imanul Haq, Kang Maman, dia anggota DPR RI.